Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, hari ini kita hidup di tengah-tengah fitnah sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Afifi tadi. Sebentar lagi kita akan menyaksikan fitnah yang sudah disabdakan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Salah satunya kita saksikan hari ini. Sebentar lagi. La tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Demi Allah, kalian umatku kelak akan mengikuti umat-umat terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin. Hingga ketika mereka, umat-umat sebelum kalian, masuk ke dalam lubang dob. Lubang dob. Dob adalah binatang yang ada di padang pasir sana yang mempunyai lubang-lubang yang dalam. Dob sering diterjemahkan dengan biawak. Saya kira terjemahan ini kurang tepat. Karena biawak di negeri kita ini makannya apa? Daging, ikan. Dan bertaring, berkuku tajam. Ya. Buas. Adapun dob tidak. Dob tidak. Dob makan dedaunan dan tidak buas. Maka mengatakan bahwa biawak itu halal karena ada kisah Khalid bin Walid dan beberapa sahabat makan daging dob di hadapan Nabi, dibiarkan oleh Nabi. Ini kurang tepat. Dob mempunyai lubang yang sangat dalam di dalam padang pasir. Orang yang mau masuk ke dalam lubang dob berarti tidak waras, gila. Tetapi kalau yang masuk ke dalam lubang dob itu umat-umat sebelum kalian, ladakhaltumuhu, kalian akan ikut masuk juga. Para sahabat dengan ilmunya bertanya, Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud umat-umat sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Kita lihat kebenaran sabda Nabi hari ini. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, masuk ke dalam lubang biawak. Perbuatan gila, perbuatan sia-sia, perbuatan tidak waras. Tetapi kalau itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin mengikuti. Gimana tidak gila? Jam 12 malam, keliling-keliling kota, niup trompet. Apa enggak gila itu? Apa waras itu? Ya. Coba seandainya Yahudi tidak mencontohkan, Nasrani tidak kaum muslimin tidak ada. Siapa yang mencontohkannya? Al-Yahud wan Nasara. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan kata Nabi, seandainya ada di antara Bani Israel, Al-Yahud wan Nasara yang zina kepada ibunya, menzinai ibunya, maka pasti akan ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Tidak ada kelakuan Yahudi dan Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Tidak ada. Antum sebut apa?
dari mulai ekonomi riba, dari mulai siasah demokrasi, ditiru oleh kaum muslimin. Negeri mana hari ini, negeri Islam mana, negeri Muslim mana yang tidak mengamalkan demokrasi? Kecuali Saudi barangkali ya. Ini pun ada fitnah. Sadaqah Rasulullah. Siapa yang memasyhurkan demokrasi ini? Demokrasi bukan ciptaan Yahudi, tapi ciptaan si kafir. Siapa? Plato, Demos Kratos, ya kan? Tapi yang memasyhurkan ini, yang membikin demokrasi laku al-Yahud. Yang dengan lakunya demokrasi di negeri-negeri muslim, hancur kaum muslimin. Hancur kaum muslimin. Bisa diacak-acak oleh mereka. Karena mereka bisa bikin partai di negeri-negeri Islam. Dan dengan partai itu mereka mengharapkan kepentingan mereka. Dan mereka bayar, itu terjadi. Ini tidak mungkin terjadi ketika sebuah negeri tidak mengamalkan demokrasi. Kerajaan sulit. Kerajaan akan sulit, kerajaan kuat. Dan antum tahu mayoritas raja diapakan oleh rakyatnya. Antum tahu, raja-raja di muka bumi ini ya diapakan oleh rakyatnya? Dicintai. Dicintai. Rakyat mencintai raja. Ya. Walaupun raja simbol aja. Ya, seperti di Jogja ini, ya. Rakyat mencintai rajanya. Berbeda dengan sistem demokrasi presiden. Salah dicaci maki. Salah dihujat, turun ke jalanan. Teriak-teriak. Ya. Maka sistem kerajaan lebih kuat. Antum tahu raja pertama dalam Islam siapa? Siapa yang tahu? Raja pertama dalam Islam. Raja teradil. Sahabat penulis wahyu Nabi alaihi salatu wassalam. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah, raja pertama dalam Islam, adil. Romawi dan Persia ketakutan mendengar nama Muawiyah. Besar Islam dengan Muawiyah. Antum jangan mau terkena syubhat di pelajaran-pelajaran sanawiyah, aliyah dan seterusnya yang menjelek-jelekkan Muawiyah. Mencaci maki Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi, penulis wahyu Nabi alaihi salatu wassalam. Didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikan Muawiyah sebagai orang yang bisa memberikan hidayah dan bisa mendapatkan hidayah, memberikan hidayah kepada orang lain. Doa Nabi alaihi salatu wassalam. Antum jangan mau terkena syubhat bahwa Muawiyah didoakan buruk oleh Nabi. Mereka sangka ini keburukan bagi Muawiyah. Ini keliru besar. Mereka tidak tahu kaidah. Mereka tidak tahu kaidah. Antum yang tahu kaidah karena belajar sunnah, walillahil ham, antum faham. Apa kaidah? Doa buruk Nabi kepada seorang muslim, cacian makian Nabi kepada seorang muslim adalah apa? Adalah kebaikan. Lihat, tidak ada manusia semulia beliau ya. Mencaci maki, mendoakan buruk, tapi itu untuk kaum muslimin maka berubah menjadi kebaikan. Saya kira antum pernah dengar riwayat yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika ada dua orang datang ke rumah Nabi, ngobrol-ngobrol, ya. Lalu dua orang ini mengeluarkan ucapan yang tidak disukai oleh Nabi, menyinggung perasaan Nabi. Lalu Nabi mencaci maki dua orang ini. Ya, ngata-ngatain, marahlah, Nabi marah. Lalu dua orang ini pergi. Antum tahu Aisyah ada di situ. Aisyah ada di situ. Antum tahu apa yang diucapkan oleh Aisyah? Apa kata Aisyah? Ya Rasul, aku melihat dua orang itu hari ini, aku melihat dua orang itu mendapatkan kebaikan besar. Dari mana kebaikan? Dicaci maki oleh Nabi, dijelek-jelekkan oleh Nabi. Ya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia. Menjelek-jelekkan, tapi kalau dia bukan kafir, kalau dia muslim, maka menjadi kebaikan.
Ya. Lalu Nabi mengatakan, rupanya engkau tahu ya Aisyah bahwa aku telah memohon kepada Allah, meminta syarat kepada Allah ketika aku berdoa buruk untuk seorang muslim. Dan itu tidak pantas seorang muslim didoakan buruk oleh Nabi. Tapi aku manusia. Beliau kan bukan malaikat. Beliau punya perasaan, punya hati, bisa tersinggung. Nah, ketika beliau tersinggung, marah, mengucapkan cacian, makian kepada seorang muslim, maka itu menjadi kebaikan. Ya, ini saya sampaikan kepada antum. Sebelum saya sampaikan doa buruk Nabi kepada Muawiyah. Ketika Nabi menyuruh Ibnu Abbas untuk memanggil Muawiyah, Ibnu Abbas mencari Muawiyah, ternyata sedang makan. Lalu Ibnu Abbas datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah sedang makan. Kata Nabi, panggil lagi. Cari lagi, balik lagi kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih makan. Kata Nabi, panggil lagi. Lalu dipanggil lagi dan kembali lagi kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih makan. Apa kata Nabi? Ya Allah, semoga engkau tidak mengenyangkan perut Muawiyah. Semoga perut Muawiyah tidak akan dikenyangkan oleh Allah. Doa baik apa doa buruk? Tentu doa buruk. Makan gak kenyang-kenyang kan buruk. Kayak setan makan gak kenyang-kenyang, ya kan? Surupan. Doa buruk. Tapi antum lihat Imam Muslim, Abu Daud memasukkan hadis ini di bab apa? Keutamaan Muawiyah. Bukan kehinaan Muawiyah, keutamaan Muawiyah. Karena apa? Karena Muawiyah Muslim, sahabat, didoakan buruk oleh Nabi, maka menjadi apa? Menjadi baik. Luar biasa. Inilah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa buruknya menjadi kebaikan kalau itu untuk seorang muslim. Antum jangan termakan syubhat ini. Pada hari ini banyak orang yang mencaci maki Muawiyah, menjelek-jelekkan Muawiyah, menghujat Muawiyah, padahal Muawiyah, seandainya keutamaan Muawiyah cuma satu. Apa? Sahabat Nabi pernah bertemu dengan Nabi, selesai. Ya. Mana yang lebih mulia, Muawiyah apa Imam Syafi'i? Tentu Muawiyah. Sahabat, tidak tertandingi oleh siapapun. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, tidak bisa mengalahkan keutamaan Muawiyah. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi Muawiyah bukan sekedar sahabat, tapi penulis wahyu, didoakan oleh Nabi tadi, ipar Nabi, ya, dan raja pertama dalam Islam. Hari ini fitnah. Raja dianggap buruk, raja dianggap jelek. Begitu. Lalu sebagian dari mereka berteriak-teriak tentang khilafah. Ya. Padahal khalifah yang sesungguhnya selesai. Kekhalifahanku al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin berjalan selama berapa? 30 tahun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sampai 30 tahun. Setelah 30 tahun bukan khulafah lagi, tapi kata Nabi al-muluk, raja-raja. Siapa yang pertama? Tentu Muawiyah. Ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, lalu sebentar Hasan dibaiat. Setelah Hasan dibaiat, Hasan menyerahkan baiatnya kepada Muawiyah. Dan tidak ada persetujuan lagi. Tidak ada dua kelompok lagi. Yang tadinya kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, tidak ada lagi. Satu kelompok. Maka disebut sebagai Amul Jamaah. Dan terbukti kebenaran sabda Nabi ketika Nabi menggendong Hasan. Ketika Nabi di atas mimbarnya, Hasan terjatuh, diambil oleh Nabi, digendong. Sebentar Nabi melihat ke Hasan, sebentar Nabi melihat ke jamaah. Lalu Nabi mengatakan, anakku ini, yang dimaksud cucu beliau, nanti akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Saudara Rasulullah, terbukti sepeninggal Ali bin Abi Thalib, Hasan menyerahkan baiat kepada Muawiyah, maka jadilah kaum muslimin bersatu. Inilah perselisihan antara sahabat. Ada selesainya. Ada selesainya. Selesai.
Perselisihan antara Ali dan Muawiyah selesai dengan membaiatnya Hasan kepada Muawiyah. Bandingkan dengan perselisihan partai hari ini, ya, ada selesainya? Nggak ada selesainya. Yang ada partai baru. Itu yang terjadi. Berbeda dengan perselisihan para sahabat, karena semua mencari kebenaran, mencari ridha Allah, maka Allah selesaikan perselisihan di antara mereka. Inilah para sahabat. Ya. Kita lanjutkan tentang fitnah. Antum tahu apa fitnah? Saya kira antum tahu ya. Tidak usah kita bahas. Jangan memakai pengertian takrif definisi bahasa Indonesia. Ya. Kemarin kita bahas tadi malam ya, bahwa ada beberapa lugah dalam bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia, tetapi artinya melenceng atau artinya banyak, hanya menjadi satu. Ambil contoh misalnya insaf. Insaf, antum tentu tahu dari kata nisf. Apa insaf? Apa insaf? Insaf. Insaf apa? Kamu nggak insaf-insaf? Nah. Padahal insaf yang dimaksud dalam bahasa Arab apa? Nisf, ya, pertengahan, separuh, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, insaf. Masuk dalam bahasa kita insaf, sadar. Nah, melenceng kan, meleset, ya, termasuk fitnah ini. Itu. Kemudian nasihat, nasihat. Antum tahu nasihat itu apa, ya kan? Nah, coba antum baca salah satu sabda Nabi. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Kita tahu kan nasihat itu apa? Ada orang malas sholat, kita ajak sholat, kita nasihati, ya kan? Ada orang minum khamr, kita larang, kita nasihati biar nggak minum khamr lagi. Kata Nabi, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Ini gimana? Maksud nasihatin Allah? Nah, ya kan? Karena nasihat bahasa Arab ini masuk ke dalam bahasa Indonesia cuman satu arti. Arti yang lain tidak terbawa. Ya. Orang Arab biasa mengatakan nasahtul asal. Aku menasehati madu. Apa maksudnya? Membersihkan, memurnikan. Kan madu itu tercampur dengan yang lain, yang bukan madu, maka dibersihkan. Jangan sampai tercampur dengan yang lain, memurnikan madu. Itu orang Arab mengatakan nasahtul asal. Aku menasehati madu. Maksudnya memurnikan. Ini yang dimaksud oleh Nabi, nasihat untuk Allah. Artinya apa? Memurnikan Allah. Allah jangan sampai tercampur dengan yang lain. Allah tercampur dengan Jibril, tercampur dengan Rasulullah, tercampur dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tercampur dengan kuburan keramat, dicampur. Kita lihat, ada Allah, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercampur ya di beberapa masjid. Alhamdulillah di sini nggak ada ya. Ada Allah, ada Muhammad. Ini nggak pas, nggak pantas. Ya, kalau masalah ajaran, iya. Ajaran Allah tentu ajaran Rasulullah, ajaran Rasulullah, ajaran Allah. Kalau masalah hak tidak. Kalau masalah hak tidak. Berapa banyak hak Allah yang tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dicampurkan. Ya, ini menasihati. Ya. Ada lagi nasahtu thawb. Aku menasihati pakaian, thawb. Karena pakaian itu ada yang rusak, ada yang robek, lalu dinasihati. Maksudnya apa? Diperbaiki. Diperbaiki. Ini enggak masuk, enggak terbawa. Yang terbawa cuma satu, nasihat. Ya, oleh karena itu wajib bagi kita belajar agar tidak terkena syubhat, agar tahu apa maksudnya. Ya, kalau dari segi bahasa saja sudah salah, bagaimana kesananya? Dari bahasa saya sudah salah, ya kan? Bagaimana pengertian kesananya?
Maka taulah antum bahwa yang dimaksud dengan fitnah ini ujian. Fitnah ini cobaan. Fitnah adalah sesuatu yang hak dianggap batil, sesuatu batil dianggap hak, itu fitnah. Oleh karena itu dikatakan belum ada fitnah, tidak ada fitnah ketika tiga manusia ini masih hidup. Ada tiga manusia, ketika tiga manusia ini masih hidup, belum ada fitnah di muka bumi. Siapa tiga manusia yang dimaksud? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abu Bakar, Siddiqul Akbar. Yang ketiga, Umar. Rasulullah wafat, belum ada fitnah. Maka menjelang beliau wafat, beliau mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, terang benderang. Saking terangnya, beliau katakan, lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Saking terangnya, terang benderang. Terang benderang. Ya. Mana jalan menuju surga, terang benderang. Mana jalan menuju neraka, terang benderang. Mana yang hak, terang benderang. Mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, terang benderang. Siapa yang mau surga, insya Allah tinggal pilih. Mau neraka, tinggal pilih yang mana. Jelas. Bayangkan dengan hari ini, bandingkan. Ada orang ingin masuk surga. Dia datang ke masjid, ingin ngaji. Dia duduk untuk ngaji, niatnya untuk baik. Dia duduk di majelis itu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 bulan dia duduk di majelis itu. Apa yang terjadi? Setelah 3 bulan dia duduk ngaji sama si fulan itu. Apa yang keluar dari mulutnya? Abu Hurairah pembohong, Aisyah wanita lacup, Abu Bakar dan Umar merampas hak Ali. Lihat, dia maunya baik. Dia duduk di majelis ilmu, dia ingin baik, dimasukin syubhat Rafidah. Akhirnya apa? Meragukan, bahkan Bukhari, Muslim dikatakan pembohong. Al-Quran sekarang sudah tidak asli lagi. Baru 3 bulan. Ini gelap segelap-gelapnya. Gelap segelap-gelapnya. Bagaimana seorang Abu Bakar, Umar, yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai Nabi, dikatakan perampas hak Ali. Bahkan dikatakan sanamai Quraisy, 2 berhala Quraisy. Luar biasa fitnah ini. Ya, hari itu tidak ada. Siapa yang tidak cinta kepada Abu Bakar? Tidak ada. Siapa yang tidak cinta kepada Umar? Tidak ada. Ya, maka Nabi wafat, belum ada fitnah. 2 tahun kemudian menyusul Abu Bakar wafat, belum ada fitnah. 10 tahun kemudian kira-kira disusul Umar wafat, baru muncul fitnah. Maka Abu Dzar mengatakan, Umar apa? Qaflul fitnah. Gemboknya fitnah itu Umar. Umar meninggal terbunuh ketika mengimami salat subuh, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. Gembok sudah terbuka. Gembok sudah dihancurkan. Dan itu disadari oleh Umar dari dialog beliau dengan Hudzaifah. Sebelum terjadi pembunuhan itu, Umar sempat dialog dengan Hudzaifah tentang fitnah, tentang pintu fitnah. Umar sadar bahwa yang dimaksud dengan pintu atau gemboknya fitnah adalah dia sendiri. Hanya Umar tidak tahu gembok itu, pintu itu dibuka apa didobrak. Dibuka secara wajar atau didobrak. Hudzaifah tahu, Umar nggak tahu. Antum tahu, Hudzaifah terkenal sebagai sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hadapan Hudzaifah Nabi berbisik. Hudzaifah, orang munafik adalah si A, si B, si C, si D, si E. Ya, ada beberapa orang munafik disebut namanya oleh Nabi. Hudzaifah tahu.
Dan Hudzaifah tidak memberitakan itu kepada yang lain, karena ini bukan ilmu yang harus diketahui, bahkan berbahaya, ini fitnah. Oleh karena itu para sahabat, termasuk Umar, tidak bertanya kepada Hudzaifah siapa saja orang-orang munafik. Hanya Umar kalau ada yang meninggal dan dia tidak begitu terkenal, bukan Abu Bakar, bukan sahabat-sahabat yang terkenal, lihat di situ ada Hudzaifah apa tidak. Kalau Hudzaifah ikut menyolati, Umar ikut menyolati. Kalau Hudzaifah tidak menyolati, Umar tidak berani. Ya. Bahkan Umar sempat bertanya, "Ya Hudzaifah, di antara nama-nama orang munafik yang disebut oleh Nabi di telingamu, ada nama Umar bin Khattab apa tidak?" Subhanallah. Subhanallah. Dan ini bukan basa-basi. Ya, bukan basa-basi. Umar tidak merasa besar. Umar tidak merasa agung. Begitulah orang saleh. Tidak merasa besar, tidak merasa agung. Merasa kecil, merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak merasa besar dari yang lain. Itulah orang saleh. Ya. Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah pintu itu didobrak? Apa dibuka secara wajar? Kata Hudzaifah, didobrak. Didobrak. Ya. Umar mengatakan, bagaimana kalau dibuka saja? Dibuka secara wajar, biar apa? Biar bisa ditutup lagi. Apa maksud Umar? Bagaimana kalau saya turun saja dari jabatan saya? Agar tidak ada fitnah itu. Kalau aku terbunuh, ini tafsiran dari para a'immah ya, bukan ucapan Umar. Kalau aku terbunuh bukan sebagai khalifah, tidak ada fitnah. Hudzaifah mengatakan tidak. Pintu itu harus didobrak. Ya, dan betul. Umar meninggal kira-kira 3 hari setelah peristiwa pembunuhan itu. Ya, setelah usus beliau keluar, diberi susu keluar dari usus itu, dan para tabib, para ahli kesehatan hari itu mengatakan tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Ya. Dan Umar mendengar ini, Umar diam, tidak marah. Begitu juga para sahabat yang lain. Dari sini keluar hukum bahwa mengatakan tidak ada harapan, mengatakan kita pasrahkan saja, kami sudah angkat tangan, kami para dokter sudah angkat tangan, ucapan ini boleh. Ucapan ini tidak mendahului Allah. Ya. Yang tidak boleh, dokter mengatakan tunggu saja 6 hari lagi mati. Nah, ini nggak boleh. Ini haram. Ini jelas mendahului Allah. Ya. Atau ucapan kasar, ya kita tunggu aja dah matinya. Nah, enggak boleh, ya. Tapi ucapan yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan ahli waris anak-anaknya, ya, kita pasrahkan kepada Allah. Kita sudah menyerah, kita pasrahkan, ini boleh. Ya. Nah, fitnah apa sepeninggal Umar? Tentu kita tahu, antum tahu. Di zaman Utsman muncul fitnah pertama di dunia Islam. Khawarij. Khawarij, kelompok sesat pertama dalam Islam. Yang sebelum Khawarij ini muncul, kaum muslimin satu. Tidak ada yang lain. Seluruh kaum muslimin adalah ahlus sunnah. Seluruh kaum muslimin adalah salaf. Seluruh kaum muslimin adalah al-firqatun najiyah. Seluruh kaum muslimin at-taifatul mansurah. Seluruh kaum muslimin al-ghuraba. 5 nama yang keluar dari lisan Nabi dan para sahabat. Setelah muncul Khawarij ini, kaum muslimin menjadi 2. Kaum muslimin menjadi 2 karena Khawarij ini masih kaum muslimin. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah atau as-salaf atau al-firqatun najiyah dan Khawarij. 2 kelompok kaum muslimin. Maka yang satu memerangi yang lain. Yang satu memerangi yang lain. Dan Khawarij ini harus diperangi ketika dia muncul. Ketika dia muncul. Adapun dia belum muncul, belum bikin onar, sekadar pemikiran, maka Utsman masih menahan. Maka kan belum ada peperangan.
Peperangan pertama kali antara sesama muslim, antara ahlu sunnah dengan khawarij, itu ada di zaman siapa? Utsman apa Ali? Ali bin Abi Thalib. Utsman tidak berbuat apa-apa karena belum bikin onar, belum menunjukkan dirinya. Setelah mereka bikin onar, baru diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan wajib bagi kita untuk percaya sabda Nabi. Dan ini kabar gembira bagi kita. Dan kabar buruk bagi orang-orang Khawarij. Apa? Apa kira-kira? Kita wajib senang dengan kabar Nabi. Kullama dhahara minhum qarnun quti'. Kullama dhahara minhum qarnun quti'. Kullama dhahara minhum qarnun quti'. Diulang-ulang oleh Nabi tentang fitnah Khawarij ini. Apa? Setiap kali muncul dari mereka, serang. Setiap kali mereka muncul, sikat. Setiap kali mereka muncul, diperangi. Muncul, diperangi. Maka kita saksikan, pertama kali mereka muncul, habis. Dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Muncul lagi, habis. Ya. Muncul lagi, habis. Terakhir mereka habis oleh siapa? Oleh Densus 88. Habis. Habis. Mudah-mudahan habis. Ya, siapa saja. Mungkin Densus 88, mungkin polisi, mungkin siapa saja. Janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum lihat Khawarij belum pernah menang di muka bumi. Belum pernah menang. Allah tidak akan berikan kemenangan kepada orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena jauh dari keadilan. Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang adil. Allah akan memberikan kekuasaan, kesejahteraan, kebaikan kepada rakyat-rakyat yang adil, kepada warga-warga yang masyarakat yang adil, walaupun kafir. Walaupun kafir. Ya, malu kita dengan orang-orang kafir yang ada di negeri-negeri Eropa. Saya kira antum dengar ceritanya, bahkan mungkin menyaksikan langsung. Ya, aman, sopan, tertib, ngantri, jujur, ya kan? Bahkan ada petugas yang dikasih uang tip nolak. Ya. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, ini cerita dari beberapa teman di negeri mana saya lupa. Ketika petugas itu di bandara dikasih uang tip, apa dia bilang? Maaf, ini bukan Jakarta. Subhanallah, malu kita. Malu kita, muslim kita ini. Ya. Tapi jauh dari keadilan, jauh dari rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Tidak diamalkan oleh kaum muslimin ini. Jadinya porak-poranda negeri muslim. Malu kita dengan orang-orang kafir yang amanah, yang jujur. Ya. Sementara diri kita, mari kita lihat seperti ini. Ya, termasuk orang-orang Khawarij ini. Orang-orang Khawarij itu jauh dari keadilan. Sangat-sangat zalim. Bayangkan, ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, ada orang haji. Orang ini ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Begitu sekali minum khamar, diapakan oleh orang-orang Khawarij? Diapakan? Dikafirkan. Sekali minum khamar, kafir. Sholatnya nggak ada gunanya, puasa nggak ada gunanya, zakat hajinya tidak ada gunanya. Ini zalim luar biasa. Allah Maha Pengampun. Bagaimana dia berani mengkafirkan orang yang berbuat dosa yang ada jaminan, ada harapan ampun dari Allah. Kan yang tidak mungkin diampuni oleh Allah cuman syirik. Allah hanya tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni dosa selain syirik. Lihat orang Khawarij, jauh dari keadilan. Inilah fitnah. Fitnah Khawarij muncul sepeninggal Umar, membesar di zaman Ali, dan diperangi. Ya.
Dan Khawarij ini selalu ada. Dari pertama mereka muncul di zaman Ali bin Abi Thalib sampai akhir zaman, sampai barisan terakhir mereka ikut siapa? Ikut Dajjal. Subhanallah. Ikut Dajjal. Inilah orang-orang yang gulu, dikalahkan oleh gulunya. Mereka gulu luar biasa. Orang-orang Khawarij ini sangat-sangat gulu dalam beragama. Ya, berlebihan. Maka badan mereka kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Wajah mereka pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Dan ketika mereka tidak sedang berpuasa, mereka lapar, mereka melihat sebutir kurma, entah milik siapa, mereka nggak berani mengambil, takut dosa. Padahal Nabi berani ngambil nggak? Nah, ini ilmu lagi ini, ilmu lagi. Antum masuk ke masjid ini, misalnya, antum melihat uang 10.000. Kebetulan antum lapar belum sarapan, nggak punya duit, maklum anak kos, ya kan? Nah, pertanyaan, ambil jangan, buat ke warteg, ya. Nah, orang Khawarij nggak berani ngambil, Ahlu Sunnah berani, karena apa? Pakai ilmu sunnah. Ilmu siapa? Ilmu Nabi SAW. Nabi melihat sebutir kurma, jelas bukan milik beliau, entah milik siapa. Beliau ambil, beliau mau makan. Tapi tiba-tiba beliau teringat, khawatir, jangan-jangan ini kurma zakat. Kan beliau tidak boleh makan uang zakat, makanan zakat. Beliau dan keluarga beliau, keturunan beliau tidak boleh makan zakat. Beliau taruh lagi. Seandainya beliau yakin ini bukan kurma zakat, beliau makan apa tidak? Makan. Hadis lain, Ma'an bin Yazid. Yazid bapaknya ingin bersedekah beberapa uang dinar kepada fakir miskin, ditaruh di sebelah fakir miskin. Ya, itu yang belajar kitab Riyadhus Shalihin tentu tahu hadis ini di awal-awal bab niat. Ya. Oleh anaknya Ma'an diambil itu. Uang beberapa dinar itu diambil. Ya. Tidak sampai ke fakir miskin itu. Karena memang nggak bilang. Nah, ini kan merupakan petunjuk, qarinah, bahwa ketika seorang fakir melihat ada uang di sebelahnya dan tidak tahu uang siapa, boleh diambil. Si Yazid berharap seperti itu. Tapi keduluan sama anaknya, ya, si Ma'an. Nggak bandel rupanya anaknya ini, ya, diambil. Ya. Langsung datang kepada Nabi, ya kan? Nabi membenarkan dua-duanya. Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Engkau sudah mendapatkan pahala dari apa yang engkau niatkan, wahai Yazid. Sementara engkau, wahai Ma'an, engkau berhak memiliki dinar itu. Luar biasa. Ya. Ini merupakan petunjuk bahwa mengambil uang yang tidak seberapa, mungkin 10.000, mungkin 20.000 di tempat umum yang jelas kita tidak tahu itu milik siapa, boleh. Khawarij nggak berani karena Khawarij gulu tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu boleh. Tempat umum, ya, bukan uang 30.000 di rumahnya Pak Fulan, tentu tidak boleh. Atau nempel di tasnya si Fulan, tentu tidak boleh. Ya. Di tempat umum, di halaman masjid, di alun-alun, di dalam masjid. Begitu. Baru ini ilmu. Khawarij nggak berani. Ibadahnya hanya dengan semangat tanpa ilmu. Lihat orang-orang Khawarij hari ini, tanpa ilmu sama sekali. Bahkan jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia tidak dipakai. Coba, apa untungnya mereka ngebom sana, ngebom sini, ngebom BIJ, ngebom Bali, ngebom yang di Kuningan itu. Apa untung mereka? Apa ruginya Amerika? Enggak. Amerika enggak ambil pusing, 1-2 orang mati. Ya, siapa yang rugi? Kita sendiri. Apalagi para ustadz mau dakwah masuk ke gedung-gedung diperiksa, ya kan? Gara-gara mereka.
Tanpa ilmu secara dunia saja tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Mereka tidak pakai ilmu. Dan begitulah ahlu sunnah pakai ilmu. Kelompok firqah-firqah dolal nggak pakai ilmu. Kita semua tentu membenci Yahudi. Kita tidak suka Yahudi. Kita anti Yahudi, semuanya tentunya. Ya, karena jelas memerangi Yahudi adalah sebuah pahala, sebuah perintah Allah Rabbul Alamin. Kita semua tidak suka. Tetapi ahlu sunnah dengan ilmu. Mereka tidak dengan ilmu. Asal-asalan aja. Yang penting menunjukkan bahwa kita nggak suka sama Yahudi. Maka bendera Yahudi dibakar, diinjek-injek. Ya. Apa untungnya nginjek-injek bendera? Ya kan? Udah begitu, itu bendera bukan bendera Yahudi ngambil dari Tel Aviv sana, enggak. Beli di Tanah Abang, beli di mana itu pasar apa Beringharjo, ya, dibikin sendiri, bikin bendera Yahudi sendiri, memalukan kan? Udah jadi dibakar, diinjak-injak. Apa untungnya kita? Apa ruginya Yahudi? Benderanya diinjak-injak. Kalau mau nginjak-injak, palanya Yahudi diinjak-injak, lehernya Yahudi diinjak-injak. Kalau bisa, kalau nggak bisa sabar. Sabar, kita tunggu pertolongan dari Allah. Kita berharap pertolongan dari Allah. Caranya bagaimana? Jangan mengikuti tingkah laku Yahudi. Bagaimana orang Hizbiyin Harokiyin? Yahudi dicaci maki, Yahudi dihujat, Yahudi dijelek-jelekkan. Tapi kelakuan Yahudi ditiru. Sebentar lagi, malam Kamis itu, kelakuan Yahudi ditiru oleh kaum muslimin. Ya. Masuk ke dalam lubang dop. Jelas ini fitnah, fitnah besar. Kita lanjutkan. Tadi sudah disebut oleh Ustaz Afifi hafizahullah bahwa hari ini kaum muslimin, terutama antum para syabab, menghadapi dua fitnah. Menghadapi dua fitnah. Fitnah apa dan fitnah apa? Nah, fitnah apa dan fitnah apa? Iya, fitnah syahwat dan fitnah subhat. Menghadapi fitnah syahwat luar biasa berat, sangat berat. Ya. Terutama antum yang belum menikah, luar biasa berat. Sangat berat. Fitnah subhat lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Karena fitnah syahwat pada satu ketika akan berhenti. Ya. Antum tanyakan kepada para pelacur itu. Kepada para pemabuk itu. Ya. Iseng-iseng antum tanya ya. Bang, nanti abang mabuk sampai kapan? Ya. Insya Allah mereka akan mengatakan mungkin sampai 45, 50, ya. Nggak mungkin sampai mati. Saya akan mabuk sampai mati. Apalagi pelacur ya. Saya akan melacur sampai mati ya. Umur 60, 65 siapa yang mau ya kan? Nah, inilah syahwat. Inilah syahwat. Ada berhentinya. Ya. Dan kita lihat saudara-saudara kita. Yang dulu pemabuk, yang dulu pelacur, yang dulu penjudi, yang dulu koruptor. Kita lihat di umur 60, 65, 70 ke masjid. Ya, kaum muslimin ke masjid. Kalau nggak keburu mati ya, ke masjid. Ini pemandangan yang kita saksikan. Kenapa? Syahwat ada berhentinya. Walaupun kita tidak boleh meremehkan. Karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Ya kan? Tapi ada berhentinya di saat-saat tertentu. Tapi syubhat tidak. Kecuali mendapatkan hidayah dari Allah. Antum lihat orang-orang yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi. Mereka teriak. Mereka beranggapan bahwa mereka berada dalam kebenaran. Dan mereka berwasiat kepada anak cucunya. Jangan tinggalkan ajaran ini. Jangan tinggalkan Nabi kita.
Mirza Ghulam Ahmad dan seterusnya itu. Ya, di usia 70 tahun, 80 tahun. Enggak bertaubat, gimana taubat? Enggak merasa salah. Tidak merasa salah, gimana mau taubat? Nah, ini bedanya antara syahwat dengan syubhat. Maka mana yang lebih disukai oleh iblis, setan? Syahwat apa syubhat? Syubhat. Syubhat lebih disukai oleh iblis, oleh setan daripada maksiat. Karena maksiat biasanya taubat. Ahli maksiat biasanya taubat. Orang yang terkena syubhat sulit bertaubat. Sangat-sangat sulit kecuali hidayah. Kalau enggak berantem dulu dah. Ya, berantem dulu, debat dulu. Tersinggung dulu. Panas hatinya, panas telinganya dulu. Habis itu mikir, ya. Oh, terus debat lagi. Enggak mudah. Tidak mudah. Ya. Antum datangi orang yang berjudi itu, antum datangi orang yang minum khamar itu. Bang, ke masjid yuk, sholat. Ya, duluan. Nah, nggak mungkin marah insya Allah. Insya Allah nggak mungkin marah. Sholat bagi mereka perkara besar. Mereka tidak sanggup untuk menolak hawa nafsunya, untuk minum khamar, untuk berjudi. Tapi karena mereka tidak terkena syubhat, maka mereka besarkan orang-orang yang sholat itu. Dan mereka takut. Gitu. Maka orang-orang yang ada di penjara itu, para penjahat itu, begitu masuk tahanan yang karena dia mempertahankan agama, yang karena dia difitnah oleh penguasa, dibesarkan. Ya. Antum masih ingat kisah Imam Ahmad yang di penjara? Ya. Gara-gara tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Dengan sabarnya Imam Ahmad mengatakan walaupun disiksa bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Beliau didatangi oleh penjahat besar, oleh pemabuk, oleh pencuri yang juga di penjara. Si penjahat ini mengatakan, aku dipenjara di sini karena kemaksiatan, karena kebatilan, karena kejahatan, karena haram yang aku lakukan. Aku sabar. Sabar kan? Sedangkan engkau ya Syekh, ya Imam, dipenjara, disiksa karena membela yang hak. Tentu mestinya engkau lebih sabar dari aku. Ya, maka Imam Ahmad sering menyebut nama orang ini. Ya, sering menyebut nama orang ini. Karena menambah semangat beliau untuk bersabar. Ya. Inilah syubhat dibanding dengan syahwat. Ya. Maka jika antum melindungi diri antum dari syahwat kuat, maka melindungi diri antum dari syubhat lebih kuat lagi. Caranya bagaimana? Bentengi diri antum dengan ilmu. Ilmu, kaidah, maka insya Allah antum selamat. Para ulama mengatakan, Syekhul Islam pernah ditanya, bagaimana agar supaya kita selamat dari syubhat? Beliau menjawab, jangan jadikan hatimu seperti cangkir, gelas kosong, bejana. Cangkir kosong, gelas kosong, bejana kosong, ember kosong, tentu mudah diisi, mudah sekali diisi. Nah, jangan seperti itu. Kalau kita kosong, nggak tahu apa-apa, sunnah itu apa, nggak tahu bid'ah itu apa, nggak tahu syirik itu nggak tahu tauhid itu apa, nggak tahu. Siapapun yang akan memberitahu kepada kita, kita terima saja. Ya. Lihat orang yang baru saja masuk Islam, kan masih kosong, nggak tahu apa-apa tentang Islam. Dia baru baca syahadat, baru tahu tentang syahadat saja. Selanjutnya dia menjadi apa? Terserah, tergantung dengan yang ngajari.
Kalau yang ngajarin orang Asy'ariyah, dia jadi Asy'ariyah. Kalau yang ngajarin orang Rafidhah, dia jadi Rafidhah. Kalau yang ngajarin Ahlus Sunnah, dia menjadi Ahlus Sunnah. Ya, maka kata beliau, jangan seperti ember kosong, seperti bejana kosong, mudah sekali terkena syubhat. Maka isi kita dengan ilmu. Isi kita dengan ilmu. Beliau ibaratkan seperti cermin. Seperti cermin. Ketika ada cahaya, dipantulkan lagi. Cahaya yang berupa subhat, ada sinar yang berupa subhat, akan dipantulkan lagi. Selamat. Ini jawaban beliau ketika ditanya bagaimana cara menyelamatkan diri dari syubhat. Ilmu, belajar. Oleh karena itu sepanjang zaman para ulama mengajarkan kepada kaum muslimin tentang siapa Rafidhah, siapa Jahmiyah, siapa Mu'tazilah, siapa Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak terkena syubhat ketika kedatangan orang Mu'tazilah. Ya, saya sampaikan kepada antum bahwa ciri-ciri Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Sekali berbuat dosa besar, minum khamr misalnya, kafir. Ini Khawarij, ini batil. Ya. Antum keluar dari sini, antum ngobrol sama orang Khawarij, ya. Dia bilang sama antum, "Dek, orang minum khamr itu kafir. Gini. Antum sudah punya bekal. Antum Khawarij ini, ya kan? Khawarij. Ente rupanya Khawarij, ya. Setidaknya punya bekal. Karena sudah ditakdir. Maka begitu para ulama. Maka begitulah para ulama salaf berbicara tentang Khawarij, berbicara tentang Rafidhah, berbicara tentang Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak terkena syubhat. Sampai hari ini para asatid, para du'atus salaf berbicara tentang Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi sebagian kaum muslimin bilang, ustadz salaf usil, ya, pakai bahas kelompok lain. Udah bahas saja salaf sendiri, nggak usah bahas kelompok lain. Nah, lihat, ini ulama, ya, yang membahas apa itu Mu'tazilah, siapa itu Asy'ariyah, siapa itu Jahmiyah, para ulama. Agar apa? Agar kaum muslimin selamat. Kalau tidak dibahas, mereka tidak punya benteng, tidak punya bekal. Oleh karena itu, terus kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salaf, manhaj salaf. Tentu kita akan mengetahui Asy'ariyah seperti apa, Maturidiyah seperti apa, dan seterusnya. Ya, dan ini jauh lebih penting daripada membahas tentang Kristen seperti apa. Hari ini sebagian anak-anak muda lebih tertarik. Kristen itu kayak apa? Maka ada istilah Kristologi. Ya, ini nanti dulu. Kenapa? Karena hampir tidak ada kaum muslimin yang terkena syubhat Kristen. Enggak ada. Terkena syubhat Kristen nih, Trinitas. Ya udah murtad. Itu enggak ada, insya Allah enggak ada. Tapi kalau terkena syubhat Rafidhah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Khawarij, banyak. Maka ini yang perlu. Orang yang enggak paham bilang, kenapa enggak jelek-jelekin Kristen sekalian, Yahudi sekalian, Buddha, Hindu? Kenapa malah jelek-jelekin saudara sendiri, Asy'ariyah, Maturidiyah? Mereka enggak paham. Ini bukan masalah menjelek-jelekan, mentahdir kaum muslimin agar selamat. As-salaf biar selamat, biar tidak terkena syubhat. Mereka yang tidak paham bilang begitu, jelek-jeleki. Ngapain kita jelek-jeleki? Ya, mentahdir. Agar apa? Agar kaum muslimin selamat. Antum tahu siapa yang pertama kali mengajarkan kaidah tahdzir? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali berbicara tentang Khawarij? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali berbicara tentang Qadariyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tentang Khawarij, Nabi memberikan pesan khusus. Membunuh mereka adalah pahala besar. Membunuh orang-orang Khawarij yang tidak mau bertaubat adalah pahala besar. Dan ini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib
melaksanakan apa yang menjadi wasiat Nabi SAW, orang-orang Khawarij dihabisi oleh beliau, hanya tersisa sekian orang, kira-kira 11 atau 12 orang. Tersisa, mereka lari. Dan mereka lari dan melancarkan syubhatnya. Ya, dan terus sampai akhir zaman. Kita lanjutkan tentang fitnah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis sahih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Fitan jamak dari fitnah. Akan muncul fitnah. Fitnah apa antum sudah tahu. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk-duduk saja terhadap fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Ada fitnah datang, kita diam, duduk, ya, tidak mendengar, tidak melihat, kita duduk, itu lebih baik daripada yang berdiri. Ya, ada fitnah di sana, kita berdiri. Apa itu? Nah, sambil melihat. Lebih baik yang duduk. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Berjalan menuju fitnah itu. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari menghampiri fitnah tersebut. Antum tahu maksud sabda Nabi ini? Ketika muncul fitnah, maka orang yang paling baik adalah diam terhadap fitnah itu. Ambil contoh fitnah demokrasi. Jelas, demokrasi fitnah. Sebagaimana tadi kita bahas, negeri-negeri muslim porak-poranda gara-gara demokrasi. Maka orang yang terbaik adalah diam terhadap demokrasi itu. Antum tahu, syariat demokrasi, fikihnya demokrasi, ya, ada apa? Dari demokrasi itu muncul parlemen, apalagi partai Islam, apalagi pemilu. Ini semua fitnah. Fitnah. Maka orang yang terbaik adalah, kata Nabi, diam. Jangan menyambut fitnah itu. Gimana bukan fitnah? Kebenaran adalah apa yang disetujui oleh orang banyak. Apa enggak fitnah ini? Ya. Kita berkumpul 100 orang. Kita sedang membahas. Bagusnya orang yang kumpul di sini, yang laki-laki boleh berjenggot apa tidak? Ya, kan ada yang berjenggot, ada yang tidak. Kayaknya kurang seragam. Mari kita bahas. Bagusnya berjenggot apa tidak? Nah, voting mereka. 90 orang mengatakan jangan berjenggot. 10 orang yang mengatakan biarkan berjenggot. Menang mana? Tentu menang 90. Menang 90. Yang berkumpul di sini wanitanya boleh pakai jilbab atau tidak? Voting. Suara terbanyak apa? Ini demokrasi. Antum semua tahu kaidah demokrasi seperti ini. Bagaimana kaidah seperti ini diterapkan lalu kaum muslimin terutama kaum salaf ikut-ikutan? Subhanallah waliyadzubillah. Ini fitnah jelas. Jelas ini fitnah. Dan tidak mungkin lewat fitnah seperti ini muncul kejayaan. Muncul pemimpin yang baik. Muncul pemimpin yang amanah. Tidak bisa. Ini fitnah. Bagaimana dengan fitnah muncul kebaikan? Tinggalkan fitnah itu, baru muncul kebaikan. Apa kita tidak mengambil pelajaran dari Partai Islam FIS di Aljazair? Menang apa kalah FIS? Ya, menang telak. Hampir 80% kan? Setelah menang apa? Apa yang terjadi setelah menang? Habis dibantai. Ya kan? Kemudian Ikhwanul Muslimin di Mesir kalah apa menang? Ya, menang. Bahkan sempat jadi presiden ya kan? Habis juga. Ini demokrasi. Mana Islam jaya gara-gara demokrasi menang pemilu? Nggak ada. Itu secara contoh praktek. Secara dalil jauh. Kita disuruh memperbaiki diri kita. Kita disuruh memperbaiki rakyat.
baru pemimpin akan baik. Apa kita lupa dalilnya? Saya kira antum semua hafal. Sering dibawakan oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, kecuali bangsa itu merubah, mengganti pemimpinnya. Betul? Betul ayat itu berbunyi, Sun? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka merubah diri mereka. Jadi menurut ayat ini yang harus dirubah, yang harus diganti pemimpinnya apa rakyatnya? Jelas rakyat. Bi anfusihim, himnya kembali kepada siapa? Kaum. Apa kaum? Syu'ub, bangsa. Jadi yang harus diganti bukan pemimpin. Pemimpin diganti lagi yang bagus, yang baik, tapi rakyatnya masih seperti ini, tidak ada perubahan. Ya. Maka jangan diganti pemimpinnya, udah pemimpinnya biar dia aja, ya. Rakyatnya ganti. Rakyatnya ganti. Ya, kita ngomong masalah dunia aja, ya. Kita biarkan presiden kita, taruhlah presiden yang biasa-biasa saja. Ya, yang lulusan SMA aja lah. Asal bisa baca, bisa nulis, ya, kadang-kadang suka bohong, biasa-biasa. Tapi rakyatnya, ini kita bicara masalah dunia, ya. Masalah dunia kan kelihatan. Tapi rakyatnya kita ganti, ya. Rakyat siapa misalnya? Rakyat Jepang misalnya. Rakyat Jepang suruh pindah ke Indonesia, rakyat Indonesia pindah ke Jepang. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tentu antum bisa bayangkan. Indonesia langsung menjadi kayak Jepang, Jepang jadi kayak Indonesia, amburadul. Ya. Yang penting rakyatnya. Yang penting rakyatnya. Ya. Maka mari kita rubah diri kita. Mari kita rubah diri kita. Yang melanggar hukum siapa? Yang rabas lampu merah siapa? Yang nerjang trotoar siapa? Ya. Yang jualan 1 kilo padahal cuma 9 on siapa? Kan rakyat semua itu. Gimana kayak begitu ini mencaci maki pemimpin? Berharap dari pemilu selesai masalah? Nggak bisa. Itu fitnah. Maka yang terbaik, duduk. Maka kaum salaf dari tahun 80-an sampai tahun 90-an sampai tahun 2000, nggak ada yang ikut-ikutan, diam. Ketika mereka sibuk berpartai, sibuk kampanye, sibuk bendera, kaum salaf sibuk dengan kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, usul salasah di masjid-masjid, mulia, besar. Hari ini memalukan. Kalau ada majelis salaf berbicara tentang politik, rendah sekali. Politik itu rendah sekali, siasah itu rendah sekali. Kita lihat orang-orang siasah, subhanallah, memalukan sekali, yang bohong, yang ini, yang itu. Ya, kaum salaf sibuk dengan ilmu, tidak menyambut fitnah itu. Maka jangan pernah menghiraukan fitnah itu. Duduk lebih baik daripada yang berdiri, berdiri lebih baik daripada yang berjalan, berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ya. Ya, insya Allah setelah ini kita bersoal jawab. Satu lagi saya sampaikan, fitnah akhir zaman yang oleh Nabi disebut sebagai sebesar-besar fitnah. Belum pernah ada fitnah sebesar fitnah yang satu ini. Semenjak Adam diturunkan di muka bumi sampai hari kiamat, ini fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Antum tahu fitnah apa? Fitnah apa? Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, ini fitnah terbesar di muka bumi. Bagaimana tidak ada seorang terlihat oleh mata telanjang, bisa dipegang, terlihat, tapi dinyatakan dan diyakini sebagai Tuhan dan disembah. Luar biasa. Gelap segelap-gelapnya. Bandingkan dengan hari ini, ya. Jangankan ngaku Tuhan, ya. Ada orang ngaku nabi aja diketawain oleh kaum muslimin, ya kan? Antum ketawa, kaum muslimin yang biasa-biasa ketawa gitu. Siapa waktu itu, ya?
2-3 tahun yang lalu, si Musadek atau siapa itu kan, ngaku nabi, ya, lulusan STM, ngaku nabi, diketawain oleh kaum muslimin. Itu ngaku nabi diketawain, ini bukan nabi, ngaku Tuhan, disembah. Apa enggak luar biasa ini? Fitnah Dajjal ini. Ya. Maka tidak ada satupun nabi yang tidak berbicara tentang Dajjal, tidak ada. Seluruh nabi dan rasul berbicara tentang Dajjal. Hanya aku yang paling lengkap, kata Nabi. Kata Rasulullah SAW. Manusia, nabi yang paling lengkap berbicara tentang Dajjal. Rambutnya keriting, matanya buta sebelah, bukan satu di tengah, bukan, salah, keliru. Matanya tetap dua, tapi yang kanan itu seperti anggur kering, tidak berfungsi. Ya, akwar, istilahnya akwar, buta sebelah. Yang sebelahnya tidak berfungsi. Ya. Mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan. Jadi ada orang yang hidup di masa jahiliyah, kata Nabi, mirip-mirip dia. Kan orang kan ada yang mirip-mirip gitu ya. Ada yang mirip-mirip. Saya kira ini bukan sahabat. Ada pendapat bahwa ini sahabat. Saya kira tidak tepat ya. Jadi ada orang yang cukup dikenal di zaman jahiliyah, Abdul Uzza bin Qattan. Dia membawa sesuatu seperti surga padahal neraka. Dia membawa sesuatu seperti neraka padahal surga. Fitnah besar yang Allah berikan kepada Dajjal. Hingga ketika orang-orang bertemu dengan Dajjal, yang tadinya mengatakan Dajjal pendusta, Dajjal pembohong, begitu bertemu dengan Dajjal, mau menyembah Dajjal. Sampai ada seorang anak muda yang maju mundur. Nyembah jangan, maju mundur, ragu. Kata Dajjal, tunggu sebentar. Tunggu, ayah ibumu sebentar lagi akan datang. Padahal ayah ibunya sudah mati. Ya. Lalu datanglah dua setan yang mirip sekali dengan ayah ibunya. Karena kita tahu setan, jin bisa merubah dirinya dalam bentuk apa saja. Lalu ayah ibunya mengatakan, nak, ini Tuhan kita. Sembahlah dia. Kedua orang tuanya yang menyuruh, yang sudah mati. Terkena fitnah itu, maka dia menyembah Dajjal. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan, jika engkau mendengar Dajjal ada di barat, maka larilah ke timur. Jika engkau mendengar Dajjal ada di timur, larilah ke barat. Jangan mendekati fitnah itu. Atau kalau bisa tinggallah di Mekah dan Madinah. Hanya dua kota ini yang tidak akan bisa diinjak oleh Dajjal. Dajjal hanya sampai ke tanah merah yang berair, tidak bisa masuk ke Dajjal. Masuk ke Madinah, lalu Madinah itu berguncang. Maka orang-orang munafik, terutama wanita, keluar menyambut Dajjal. Dajjal tidak masuk ke Madinah, tidak sanggup. Nah, ini pelajaran bagi kita dan bagi antum yang mungkin malas-malasan belajar sunnah. Mudah-mudahan selamat dengan apa yang akan dikisahkan oleh Nabi tentang seorang anak muda. Seorang anak muda. Ketika yang lain menyembah Dajjal, yang lain mengagungkan Dajjal, anak muda ini, Dajjal ada apanya di dahinya? Ada tulisan kafir, dan bisa dibaca oleh siapapun yang muslim yang beriman, baik dia bisa baca tulis atau buta huruf. Anak muda ini yang lain menyembah Dajjal, membesarkan, mengagungkan Dajjal, anak muda ini dengan lantangnya mengatakan, engkau adalah Dajjal, si pendusta, kadzdzab. Tidak ragu lagi mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia belajar sunnah. Dia baca Sahih Bukhari. Dia baca Sahih Muslim. Dia baca Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad, dan seterusnya. Pemuda. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Baca Bukhari, baca Muslim. Ya. Kita lihat nanti.
Setelah anak muda ini tidak mau menyembah Dajjal, maka ditangkap oleh Dajjal dan dibelah badannya menjadi dua. Dibelah badannya menjadi dua. Diinjak-injak oleh Dajjal, mati. Setelah itu Dajjal mengatakan, "Qum, berdirilah." Maka tiba-tiba dia berdiri. Hidup lagi. Ya. Dajjal dengan congkaknya bertanya, masih tidak percaya? Masih ragu kalau aku ini Tuhan? Kalau aku bukan Tuhan, aku tidak sanggup berbuat seperti ini. Apa jawab anak muda ini? Tadi sebelum engkau bunuh aku yakin bahwa engkau Dajjal si pendusta. Setelah engkau bunuh aku, engkau injak-injak aku hidup lagi. Aku tambah yakin bahwa engkau betul-betul Dajjal yang disabdakan oleh Nabi. Aku tidak sangka kalau anak muda yang disebut oleh Nabi itu aku. Lihat, ucapan ini menunjukkan bahwa anak muda ini baca apa? Anak muda ini tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, tidak bertemu dengan Syekhul Islam, tidak bertemu dengan Al-Dhahabi, Al-Iraqi, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Ya, tapi bisa bicara seperti ini karena yang dibaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Ya, maka selamat dia. Dari sini kita akan selamat, antum akan selamat dari syubhat itu. Kalau apa? Belajar sunnah. Belajar sunnah ini contoh besarnya. Ya, bahkan dengan yakinnya anak muda ini mengatakan apa? Engkau tidak akan sanggup berbuat seperti tadi lagi, menghidupkan orang yang sudah mati. Kemarin-kemarin selalu bisa. Ini terakhir. Setelah ini engkau tidak akan sanggup menghidupkan dan mematikan orang lagi. Ini terakhir. Dan betul, Dajjal mengambil senjatanya dan mau membunuh anak muda ini, tidak sanggup. Allah tidak memberikan kesanggupan kepada Dajjal. Lihat. Ya, sampai akhirnya Dajjal dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini sebuah contoh besar bahwa kita akan selamat dari syubhat, dari fitnah kalau kita belajar sunnah. Maka antum pelajari sunnah ini, sabar bertahun-tahun, dan antum jangan pernah bertanya kapan selesainya. Dari dulu belajar mulu, kapan jihadnya? Sekarang begitu kan orang-orang jihadi, ya, kapan jihadnya? Tunggu perintah presiden. Presiden menyuruh kita berjihad, berangkat kita. Wa idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat berjihad, berangkatlah. Siapa yang nyuruh kita berjihad? Belum ada. Ya, kita belajar terus, belajar. Syalbani menasihati kita semua, jangan berpikir kapan kita sampai. Udah terus kita, karena kita berjalan ini pelan. Al-Dhahabi, Al-Iraqi, Syekhul Islam, belajar itu cepat. Kita pelan, ya. Malam Senin belajar, Selasa sore udah lupa. Selasa sore belajar, Kamis pagi sudah lupa. Itulah kita pelan, jalannya pelan, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak usah berpikir kapan sampainya. Bahkan kita mati dalam perjalanan ini nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar dari jalur. Jangan keluar dari jalur. Terus ada di jalur ini. Ya, ya, mungkin hanya itu. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas kejadian yang berbeda yang kemudian. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada kotak infak yang beredar. Mohon kiranya kotak infak bagi siapa yang ingin membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan dakwah adik-adik kita, anak-anak kita pelajar di Yogyakarta untuk perkembangan dakwah mereka. Mohon untuk berpartisipasi untuk ada kota infak yang berjalan bantuannya. Kemudian kita masuk sesi tanya jawab Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Salafi di Indonesia ada koordinatornya atau semacam pimpinannya? Adakah koordinator dan pimpinannya? Ini bedanya salaf dengan yang bukan salaf. Yang bukan salaf, pertama, umumnya mereka menamakan dirinya.
Yang jamaah ini, yang jamaah itu, jamaah ini, jamaah itu, atau disingkat-singkat. Salaf tidak. Karena salaf tidak bikin kelompok. Oleh karena itu juga tidak ada pemimpinnya, karena pemimpinnya Rasulullah SAW. Apa kita lupa dengan ucapan beliau beberapa hari sebelum beliau wafat di hadapan Fatimah? Apa kata beliau? Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Lihat, beliau mengaku dirinya sebagai orang salaf. Bagaimana kita tidak cinta pada nama salaf? Beliau menyatakan dirinya sebagai Islam yang salaf, dan seluruh kaum muslimin salaf di zaman itu. Seluruh kaum muslimin salaf ketika Abu Bakar masih hidup. Seluruh kaum muslimin salaf ketika Umar masih hidup. Ketika Umar wafat baru tadi pecah. Ya, maka bagaimana ada koordinator, ada pemimpin? Ya tidak ada. Ada AD, ART segala macam, tidak ada. Karena salaf ini sebuah pemahaman, mengajarkan kepada kaum muslimin cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, tauhid yang benar, manhaj yang benar. Maka siapapun yang mau dengar terserah, silahkan. Tidak ada ini itu aturan begini begitu. Ya, dan saudara-saudara kita yang tidak ngaji salaf, yang kadang-kadang jarang sholat, ketemu dengan mereka saudara kita apa bukan? Jelas saudara kita. Kita kasih salam apa jangan? Kasih salam. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah jangan? Yarhamukallah. Nggak usah pilih-pilih. Ya. Ada orang bukan salaf bersin alhamdulillah. Oh salaf, yarhamukallah, ya kan? Kalau nggak salaf enggak. Nah, ini salah. Mau salaf enggak bukan, tidak salaf bukan berarti kafir. Tidak salaf bukan berarti kafir. Tidak salaf itu masuk 72 kaum muslimin. Ya. Maka salaf tidak mengajarkan kelompok. Tidak ada pemimpinnya, karena salaf adalah ilmu. Maka yang ada belajar. Di luar pelajaran ya sudah masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, mohon nasihat Ustaz. Bagaimana menyikapi fitnah ijazah yang hari ini menimpa para penuntut ilmu sunnah? Fitnah apa? Fitnah ijazah. Ijazah, STTB. Kalau ilmu dunia mungkin ya. Antum kan bisa kerja di tempat yang bagus kalau nilai di ijazahnya itu bagus. Kan begitu. Ilmu dunia. Antum akan diterima di rumah sakit yang bagus, gajinya besar. Kalau nilai antum ketika lulus kedokteran itu bagus, semua misalnya, ya, kan begitu. Ya terserah, itu bagus, itu aturan mainnya seperti itu, ya. Tapi dalam agama tentu tidak, karena agama ini, ilmu agama tidak dipamerkan kecuali kepada Allah, tidak ditunjukkan kecuali kepada Allah. Dan tidak ditampakkan kecuali memang harus tampak. Ya kan? Imam Bukhari tidak berniat untuk memamerkan ilmunya, tapi nggak bisa disembunyikan. Ya. Muhammad bin Yahya, orang yang akhirnya berseteru dengan beliau, bahkan mentahdzir beliau, ketika bertanya tentang ruwatul hadis, para rawi-rawi hadis, dijawab oleh Imam Bukhari satu persatu. Apa komentar Muhammad bin Yahya? Cerita kepada yang lain. Aku bertanya tentang rawi-rawi hadis, kan ribuan. Rawi-rawi hadis itu ribuan. Si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana. Dijawab oleh Bukhari, kata Muhammad bin Yahya, seolah Bukhari sedang menghafal Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yakul lahu. Gampang enggak? Gampang kan? Antum semua bisa. Qul huwallahu ahad. Kira-kira jawaban Imam Bukhari begitu. Jadi nggak pakai mikir, nggak pakai ya. Tadi saya ngomong nya berapa kali, nggak bisa dihitung. Imam Bukhari nggak pakai mikir. Kalau seperti kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Ini saking cerdasnya beliau. Itu persaksian dari musuh tanda kutip ya, namanya manusia ya.
bukan malaikat. Ada sesuatu antara Muhammad bin Yahya, ulama besar ini, murid terpercaya dari Imam Ahmad, dengan Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, seperti itu. Tidak bisa disembunyikan. Makanya orang-orang tahu. Bukan niat beliau memamerkan. Ya. Adapun ijazah itu kan jelas ada angkanya, ada nilainya. Atau mungkin kalau antum mendapatkan mungkin dari pesantren atau apa, ya sudah disimpan, nggak usah dipamerkan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa bedanya Sunni dan Syiah? Bagaimana menurut Ustaz tentang perbedaan antara keduanya? Kita jangan terpancing dengan apa yang diucapkan oleh sebagian manusia. Orang yang mengatakan Sunni Syiah, seolah Islam cuma pecah jadi dua. Ya, padahal Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan. Umatku kelak akan pecah menjadi 73, bukan dua. Bukan dua, 73. Ini lagu mereka. Ini cara mereka. Maka mestinya kita tidak terpancing. Ya, seolah kalau tidak Syiah berarti Sunnah. Kalau tidak Syi'i berarti Sunni, Ahlu Sunnah. Nggak bisa. Mu'tazilah, Jahmiyah. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan Jahmiyah. Antum tahu kesesatan Jahmiyah? Allah tidak bersemayam di arsy. Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan, Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Tidak. Yang pada hakikatnya sebetulnya mereka mengatakan Allah tidak ada. Maka sebagian ulama mengkafirkan Jahmiyah. Berarti sesat-sesatnya. Syiah bukan mereka, Syi'i bukan. Ya, maka kita harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh para ulama. Jangan hanya membagi dua, Syi'i dan Sunni, Syiah dan Sunnah. Tidak. Banyak, 73. Ya. Perbedaannya antara Syi'i dengan Sunni, ya kalau Ahlu Sunnah dengan Syiah, ya seperti bumi dengan langit perbedaannya. Karena Ahlu Sunnah itu Muslim, umat Muhammad SAW, Syiah non-Muslim. Amma Syiah laisu minal muslimin. Syiah bukan orang Islam lagi. Gimana ada orang Islam mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini sudah tidak asli lagi, sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar dan Umar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mereka tolak. Allah mengatakan kami telah turunkan az-zikr Al-Quran dan kami jamin tentang keaslian Al-Quran. Ayat ini tentu ditolak oleh Rafidah, oleh orang Syiah. Bagaimana enggak kafir? Aisyah dikatakan sebagai wanita lacur. Semua sahabat adalah munafik, buruk, kecuali Hasan, Husain, Ali, Fatimah, Mikdad, Salman, Abu Dhar, enggak sampai 10 orang. Ya, selebihnya adalah orang-orang jahat. Bahkan tadi Abu Bakar dan Umar dikatakan sebagai sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Gitu. Al-Quran kami 3 kali lipat dari Al-Quran kalian. Ya, kami sedang menunggu-nunggu. Jadi keliru kalau ada tokoh di negeri kita mengatakan saya sudah datang ke sono, ke negeri Syiah Iran. Al-Qurannya sama saja. Ya sama saja, karena lagi menunggu-nunggu mushaf Fatimah itu sedang dibawa oleh Al-Imam Al-Muntadhar yang masuk ke dalam gua. Kecil masuk dalam gua. Maka mereka asal melihat gua, mereka bilang, "Ukhrud ya imam. Ukhrud ya imam. Keluarlah wahai imam. Keluarlah wahai imam." Asal melihat gua begitu. Ya ini agama yang penuh khurafat, penuh tahayul. Ya, memalukan, menggelikan.
agamanya orang-orang Rafidhah. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mengatasi fitnah demokrasi di Indonesia? Sistem apa yang Ustaz tawarkan untuk memilih pemimpin negara kita yang bukan dengan cara demokrasi? Mohon penjelasannya. Iya. Kalau antum menyimak dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah antum bisa jawab pertanyaan saya. Apakah memilih pemimpin itu hak rakyat? Nah, apakah memilih pemimpin itu hak atau kewajiban rakyat? Ya, mungkin hak ya. Mereka bilang hak kan. Kaidah demokrasi bahwa pemimpin itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi menurut kaidah demokrasi, yang berhak memilih pemimpin adalah rakyat. Benarkah ini? Benarkah ini? Antum tahu siapa yang memilih Abu Bakar? Ya, Abu Bakar jadi khalifah, Ibnu Abbas nggak tahu menau, Ibnu Mas'ud nggak tahu menau, Ali bin Abi Thalib nggak mau tahu, Zubair Tulha nggak tahu menau. Siapa yang tahu? Mungkin sekitar belasan orang. Ya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, selebihnya orang-orang Ansar. Sedikit berdebat. Awalnya orang-orang Ansar menghendaki Muhajirin satu, Ansar satu. Jadi dua khalifah. Abu Bakar langsung tolak. Karena Abu Bakar faham bahwa khalifah harus dari, ini sabda Nabi, khalifah harus dari Quraisy. Nggak bisa, orang Ansar bukan Quraisy. Maka Abu Bakar tidak bertele-tele, langsung mengangkat tangan Umar. Tidak bisa, khalifah kita ini, Umar. Umar langsung menarik tangannya. Ya, nggak mungkin saya jadi khalifah ada Abu Bakar. Maka Umar langsung angkat tangan Abu Bakar. Ini khalifah kita. Ya, disusul yang lain, mungkin belasan orang. Yang lainnya nggak tahu menau. Yang lainnya tahu, oh yang jadi pemimpin Abu Bakar. Sudah, selesai. Ya. Umar lebih dahsyat lagi. Ya. Siapa yang memilih Umar jadi khalifah? Ayo, antum tahu? Siapa yang menunjuk Umar jadi khalifah? Satu orang. Yang lainnya nggak tahu menau. Satu orang yang menunjuk khalifah Umar sebagai khalifah. Siapa? Abu Bakar sendiri. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau berpesan, yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Diam semua. Sami'na wa ata'na. Ini cara sahabat. Ini murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panutan kita, uswah kita, qudwah kita. Wa bihudahu muqtadi. Dengan mengikuti hidayah mereka kalian akan dapat hidayah. Ya. Antum tinggalkan cara sahabat ini, lalu ikuti cara Plato si kafir itu. Orang suruh berduyun-duyun, memilih. Ya, kalau nggak ada alat, kan harus ada alat yang dibeli. Ada tinta, kotak suara, segala macam, ya kan? Ya, kalau yang memilih 100-200 orang, ini 100 juta lebih. Berapa triliun habis cuman untuk itu. Coba pakai cara Abu Bakar, murah, mudah. Ya. Coba kalau nggak gempar ya. Seorang presiden berpesan, ya, sebentar lagi saya nggak mau jadi presiden lagi. Yang menggantikan saya adalah si Anu. Gempar. Ini fitnah demokrasi sudah berurat berakar. Dari TK kita diajarkan demokrasi. Dari TK, SD, SMP dicekoki demokrasi. Seolah kalau sudah demokrasi itu sudah pasti benarnya, pasti baiknya. Ini kita selenggarakan secara demokratis, ini secara demokratis. Seolah kalau tidak demokratis itu salah.
Beberapa contoh kita saksikan bahwa Nabi tidak mengamalkan demokratis, sangat tidak demokratis. Ya, antum masih ingat di perjanjian Hudaybiyah, ketika beliau dan para sahabat ditolak untuk masuk Mekah oleh Abu Sufyan, hampir seluruh sahabat diwakili oleh Umar mengatakan, kenapa enggak perang saja ya Rasul? Bukankah mereka kafir? Iya. Bukankah kita beriman? Iya. Bukankah kalau mereka mati, mereka masuk neraka? Kalau kita mati dalam peperangan, kita masuk surga? Kata Nabi, iya. Iya semua. Kenapa enggak perang saja? Kata Nabi, enggak. Kita pulang saja. Disuruh pulang oleh Abu Sufyan. Ya, inilah Nabi. Kalau beliau mengamalkan demokrasi, tentu beliau akan perang. Karena hampir seluruh sahabat menginginkan perang. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat tidak demokratis. Kalau musyawarah, iya, jangan samakan demokrasi dengan musyawarah. Aisyah mengatakan manusia yang paling gemar bermusyawarah adalah Nabi SAW. Minta pendapat, minta saran. Adapun keputusan di tangan Nabi, di mulut Nabi. Kalau demokrasi kan tidak. Keputusan di tangan siapa? Suara terbanyak. Ya. Presiden aja direcokin sama DPR, kan begitu ya kan? Kasihan sekali. Ya, presiden direcokin sama DPR. Ya. Nah, ini gimana mau kerja? Ya. Nah, kalau kerajaan kan tidak. Dia yang memegang. Gitu. Ah, tentu kita nggak usah tawar-menawar. Kita belajar ilmu ya, nggak menawarkan ya. Saya mau menawarkan apa? Ya, kita belajar bahwa ini cara terbaik. Ya, sekedar antum tahu saja, berilmu. Karena berapa banyak ilmu yang tidak bisa diamalkan di negeri kita ini. Ya kan? Sekedar kita tahu, nggak bisa mengamalkan gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis? Masih ada? Selanjutnya, Ustaz, masih ada waktu sedikit. Bolehkah kita memperjuangkan sunnah ini di dalam parlemen maupun dalam firqah-firqah lain yang masih mau menerima sunnah? Bolehkah kita memperjuangkan itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Mungkin diperbaiki aja istilahnya ya. Memperjuangkan. Berarti berjuang ya. Itu kan dalam jihad ya. Sunnah ini kita ajarkan saja. Ya, kita ajarkan sunnah. Ada orang yang mau belajar, ada yang belajar. Antum semua belajar. Ya, Ustadz Afifi yang mengajar, Ustadz Zaid yang mengajar, antum belajar, ya sudah. Apalagi? Belajar mengajar, belajar mengajar. Nah, sekali waktu antum Ustadz dipanggil ke ngisi pengajian di kantor Kementerian Anu, ya silahkan mengajar sunnah di ini, ya silahkan, ya, sesuai dengan apa yang bisa diajarkan. Kita lihat Imam Ahmad, kita lihat Imam Syafi'i, mereka tidak takalluf, bisa mengajar, nggak bisa sudah. Ya, bahkan Imam Bukhari kan sempat diboikot. Imam Bukhari gara-gara beliau menolak untuk datang ke istana penguasa, beliau tidak mau. Beliau mengatakan kalau mau belajar datang ke rumahku atau di masjid. Rupanya penguasa setempat, saya kira bukan khalifah ya, penguasa tempat di situ tersinggung. Maka penguasa melarang masjid-masjid untuk menerima Imam Bukhari. Ya, sudah ditahdzir oleh ulama besar Muhammad bin Yahya, ditambah tidak boleh mengajar di masjid. Ya sudah, Imam Bukhari diam. Begitu kira-kira langkah terbaik. Ya, apa yang bisa kita lakukan, yang tidak, ya sudah. Ya, apa bisa kita datang ke istana untuk menasihati presiden? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Ya sudah, nggak usah maksain. Yang bisa silahkan. Caranya gimana? Pegang tangannya, kata Nabi. Ajak ke tempat sepi. Nasihati baik-baik berdua. Sabda Nabi SAW. Kepada siapapun yang melihat keburukan pada diri seorang presiden, seorang raja, seorang amir, seorang khalifah, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati baik-baik berdua. Siapa? Kira-kira perintah ini pada siapa? Pada saya, pada antum? Mustahil. Ya, antum mau amalkan sabda Nabi ini?
Mana presiden? Pegang tangannya, tarik. Habis antum sama pas pampres. Ya. Tentu nasihat Nabi ini, wasiat Nabi ini untuk siapa? Untuk istrinya presiden, ibunya presiden, mungkin adiknya presiden, mungkin teman dekatnya presiden, atau mungkin menteri dalam negeri atau menteri-menterinya. Kan bisa berdua. Bukan untuk saya, bukan untuk antum. Nggak bisa. Ini perlu pemahaman. Untuk memahami sabda Nabi SAW, perlu pemahaman. Ya, maka orang yang dikehendaki baik oleh Allah, tadi sampaikan Mas Tafibi, itu oleh Allah dibikin faham dalam agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang faham agama berarti dia dikehendaki baik oleh Allah. Berarti orang yang nggak faham agama, ayat ini nggak faham, hadis ini nggak faham, atau faham pemahamannya salah, berarti dia dikehendaki buruk oleh Allah waliyadzubillah. Oleh karena itu Syekhul Islam ketika tidak faham dengan satu hadis, dengan satu ayat, beliau rendahkan dirinya di hadapan Allah. Beliau taburkan tanah ke wajah beliau. Beliau rendahkan diri beliau di hadapan Allah, ketakutan. Jangan-jangan saya menjadi orang yang dikehendaki buruk. Sebab kalau dikehendaki baik akan faham. Kok saya nggak faham? Maka beliau berdoa, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, allimni, allimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad, ajarilah aku, ajarilah aku. Maka pemahaman luar biasa. Ya. Maka belajar antum biar faham. Wis. Terakhir Ustaz. Ya. Masih ada waktu sedikit. Mohon dijawab dengan singkat Ustaz. Apakah ISIS bisa dikatakan sebagai kelompok Khawarij? Saya tidak tahu banyak tentang kelompok ini. Berita-berita simpang siur, dan saya bukan termasuk orang yang ngikutin berita, nongkrongin internet segala macam, ya. Seandainya mereka itu mengkafirkan pelaku dosa besar, tentu Khawarij. Seandainya mereka terlalu mudah membunuh siapapun yang tidak sefaham dengan mereka, itulah Khawarij. Seandainya mereka mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar akan masuk neraka, tidak akan masuk surga, akan kekal di neraka, atau minimal al-manzilatu bainal manzilatain, akan berada di satu tempat di antara dua tempat, maka mereka adalah Khawarij. Kalau betul mereka Khawarij dan hari ini mungkin mereka mempunyai kekuasaan, maka yakinlah dengan sabda Nabi tadi, kullama dhahara minhum qarnun quti', kullama dhahara minhum qarnun quti'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin sabda beliau omong kosong. Kalau betul mereka Khawarij, tinggal tunggu saja kehancurannya. Pasti akan ada saja yang menghabisinya. Entah dari kaum muslimin, entah dari kaum kafirin, entah dari ahlus sunnah, entah dari ahlul bidah. Kan sesama ahlul bidah juga berperang. Ya kan? Sesama ahlul bidah juga berperang. Antum jangan kira bahwa berperang antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah saja. Tidak. Sesama ahlul bidah berperang. Bahkan ada seorang ulama, yaitu Syekhul Islam, yang kerjaannya apa? Ngadu domba antara dua ahlul bid'ah. Diadu domba, ya. Khawarij diadu domba dengan siapa? Nah, Khawarij diadu domba oleh Syekhul Islam dengan siapa? Murji'ah. Ya, karena dua-duanya memang berselisih, satu ke sono, satu ke sini. Ya, Khawarij mengatakan sekali berbuat dosa besar hilang imannya. Murji'ah mau berbuat dosa kayak apa, iman tetap. Nah, iman seseorang tidak akan terpengaruh oleh perbuatan dosanya. Maka penjudi, pelacur, peminum khamar dengan ulama sama imannya. Dengan Abu Bakar sama imannya. Ini Murji'ah, diadu domba. Gitu. Mu'tazilah diadu domba oleh beliau dengan Asy'ariyah. Mu'tazilah mengatakan bahwa seluruh perintah Allah itu ada hikmahnya dan harus kita ketahui hikmahnya. Asy'ariyah sebaliknya, seluruh perintah Allah nggak ada hikmahnya. Kalau Allah nyuruh sholat nggak ada hikmahnya, Allah nyuruh sedekah nggak ada hikmahnya. Kan saling bertentang, diadu oleh beliau. Ya, ini kedalaman ilmu beliau. Diadu itu firqah-firqah itu. Ya.
Habis? Ya. Ya. Jazakallah Belum tutup, Ustaz silakan. atas kejadian yang disampaikan kepada kita masyarakat Jogja, khususnya para pelajar pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup Ustaz, kita minta sedikit aja kesimpulan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, kesimpulan dari apa yang kita pelajari adalah bahwa untuk menghadapi fitnah harus dengan ilmu. Maka semakin orang berilmu, semakin selamat dia dari fitnah. Sebagaimana anak muda tadi. Dan ilmu tidak mungkin bisa kita dapat kalau tidak belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya akan bisa didapat dengan belajar. Antum jangan ikut-ikutan sebagian torekot-torekot sufiyah yang ingin dapat ilmu tapi malas belajar. Ya, syubhat sufiyah ini melanda di beberapa pesantren anak-anak kecil yang ngaji. Malas belajar. Kalau pingin hafal Al-Quran, itu Al-Quran dibakar. Abunya diminum. Ini gara-gara malas ngapalin. Ya, ini jelas kekeliruan besar. Kalau ingin hafal Al-Quran, berusahalah untuk mimpi ketemu dengan Nabi Khidir. Bahkan sebagian mereka mengatakan bertemu dalam keadaan jaga, bukan bermimpi. Karena ada pendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Dan jelas ini pendapat yang keliru, walaupun ada satu atau dua ulama yang berpendapat seperti itu, pendapat yang keliru. Kenapa? Karena malas, tidak mau belajar. Itu berat belajar itu. Nah, maka pelajaran bagi antum, sabar. Sabar, terus belajar. Ya. Saya lupa ucapan ulama siapa, mengatakan ilmu itu tidak akan memberikan sesuatu kepada engkau sebelum engkau berikan seluruh dirimu kepada ilmu. Nah, kalau engkau berikan seluruh dirimu kepada ilmu, ya, artinya hidup antum untuk berilmu, belajar, baru ilmu akan memberikan sesuatu kepadamu. Artinya insya Allah kita akan dapat ilmu. Maka belajar itu betul-betul sungguh-sungguh, serius. Kita lihat para ulama, ya. Apalagi antum anak-anak muda, ya. Antum yang sudah tua 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun kerja kantoran, ya tentu belajar ilmu agar antum faham untuk diamalkan, Berbeda antum yang pelajar, apalagi antum ingin mendalami, antum belajar ilmu alat, bahasa Arab dan seterusnya, ini menjadi sebuah kewajiban. Ya. Adapun antum yang baru kenal manhaj ini di usia 40, 50, ya tentu hanya untuk diamalkan. Belajar, diamalkan, Ya. Ya, itu saja. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.